Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil arsyil azim, rabbil fuqara wa rabbul yatama, wa rabbul mustadafin. Rabbi rabbuna wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah Kampung Taqwa Asdan rahimahumullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, kita sudah sampaikan bagaimana Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, mempunyai langkah-langkah seruan kepada Allah yang sederhana, gamblang, dan layak dijadikan pedoman bagi orang-orang yang mengajak siapapun untuk menuju Allah. Ada 6 langkah yang kita sudah sampaikan. Di ujung ayat selanjutnya yang berbeda itu disampaikan kalau dengan gambaran yang sudah demikian jelas masih tidak mau mengikuti arahan Nabi, mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala, itu terserah, karena bagi Allah tidak penting, bagi Nabi pun tidak penting. Karena tugas Nabi adalah mengajak saja secara jelas. Masalah berapa jumlah umatnya bukan urusan Nabi, ya, karena Nabi hanya bertugas mengajak saja. Nah, sebelum mengakhiri kisah Ibrahim ini diceritakan ayat selanjutnya. Diceritakan tentang orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir dari zaman jadul sampai sekarang, bahkan yang akan datang. Dari zaman dulu itu ada orang-orang yang nggak percaya kita bakal dibangkitkan, ya. Kita yang sudah menjadi izoma ataupun tulang-tulang itu bakal disusun lagi, itu ada, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang-orang ini disuruh melek, disuruh melihat, disuruh jalan-jalan. Makanya saya tulis di medsos itu, jalan-jalanlah kita. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana Allah memulai penciptaan dan mengulanginya lagi. Karena biasanya alam semesta yang kita temui sehari-hari ini, itu kita lupa merasakan nikmatnya. Kita lupa merasakan ada getaran-getaran mukjizat dari Allah di situ. Ya, sering saya sampaikan peristiwa bergantinya malam ke siang, siang ke malam, terus menerus begitu. Kita kalau mati lampu beli lilin ada harganya. Ya, beli lilin ini ada harganya, 1.001 ke 2.000 satunya. Ada sesuatu yang harus kita keluarkan. Nah, ini Allah memberi lilin gede banget, namanya matahari. Dengan matahari banyak sekali yang bisa menjadi bermanfaat, mulai dari tanaman, mulai dari manusia. Kita kekurangan rasa ketika melihat ciptaan Allah yang sudah sehari-hari kita lihat. Nah, ini kita disuruh jalan, ya. Dari Allah nyuruh kita jalan untuk melihat, ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-19 surat Al-Ankabut, ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim.
Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'idu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian mengulanginya lagi? Sesungguhnya bagi Allah semua itu mudah. Karena kita sudah terbiasa sih, kita biasa melihat telur, biasa gak? Biasa. Cuma kita nggak tahu bagaimana telur itu ada di perut ayam. Emang ada orang yang masukin gitu ya pakai kapur, dibulet-buletin masuk ke dalam apa? Perutnya ayam. Nggak ada. Kita udah biasa melihat telur. Makanya ketika kita mecah telur itu kita ingat ini tadinya nggak ada ini telur. Ya. Lalu ada di perut ayam. Jantannya saja ya, itu tidak memasukkan telur ke dalam betinanya, enggak misalnya maaf ya, misalnya jantannya memasukkan telur yang kecil-kecil seperti telur cicak gitu ya, masuk ke dalam perut betina terus jadi gede, enggak. Ini kita kehilangan rasa karena sudah dilihat setiap hari. Terulang contoh. Kalau kemarin saya sampaikan manusia lebih luar biasa lagi manusia. Ya. Makanya kalau tidak ada pertemuan laki-laki dan perempuan tidak mungkin terjadi. Bayi tabung pun yang sekarang canggih mungkin ya, itu harus tetap ada pertemuannya. Ya. Dari mana itu kita ada di perut ibu itu? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'idu. Kenapa mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan lalu mengulanginya lagi? Gampang bagi Allah, yasir, mudah. Ya. Sering kita sampaikan bagaimana tanaman pun begitu ya. Oyong misalnya. Kebetulan kadang-kadang ada oyong di rumahnya. Oyong itu apa ya? Gambas kalau bahasa Jawa. Ini apa ya? Sejenis ketimun tapi agak keras. Bagaimana oyong memulai kehidupannya kembali? Dari mana coba? Iya, dari oyong itu. Lama-lama oyong itu berubah menjadi kuning. Dari kuning jadi coklat, jadi keras. Ya. Di dalamnya ada kayak serabut-serabut gitu. Biasanya serabut itu dipakai buat cuci piring ya, bisa ya. Dan di dalam serabut-serabut itu ada biji-biji berwarna hitam. Ya. Kecil-kecil sebesar kuku kurang lebih. Namanya biji oyong, sama dengan biji-biji lain. Terus saya pernah oyong itu sampai kering gitu ya, entah jatuh atau gimana atau gak keurus gitu. Bagaimana oyong itu bisa ya membuat kehidupannya kembali lagi dengan anak-anaknya oyong ya. Oyong nanti dicari lah bahasa Indonesia atau bahasa ininya atau apa, bahasa ilmiah. Ternyata dari ujung-ujungnya yang kayak apa sih bentuknya, kayak apa ya? Kayak mic ini ya, kayak gini. Di ujungnya tuh lebih lembut. Apanya yang lebih lembut? Ini kulitnya lebih lembut ternyata di ujungnya itu, di ujung bawah yang menggantung-gantung itu. Dan setelah itu keluarlah daun-daun dari biji-biji itu. Dari situ ternyata. Jadi oyong itu keluar anak-anaknya oyong, bahasa kita nih, anak-anaknya orang udah paling ujung tuh. Lalu keluar sedikit-sedikit, lalu dia mungkin nanti udah ditanam dan sebagainya menjadi ibu-ibu oyong gitu, yang menghasilkan anak-anak lagi.
Ini sering kita lihat, tapi kita tidak ada rasa di situ. Disitulah penciptaan Allah. Sama tadi telur ya. Banyak itu yang kita lihat, bagaimana ikan gurame, ikan apa ya yang makan makan anaknya tapi tidak dimakan, dia cuma naruh aja di ininya, di mulutnya sini. Ikan gurame itu. Kalau ikan nila saya nggak tahu ya. Kayaknya enggak ikan nila. Tilapia itu enggak, tapi ikan gurame. Jadi naruh makanan di ikan anak-anaknya ini di mulutnya, bukan untuk dimakan. Jadi banyak itu perilaku hewan yang mestinya kita sadar ada yang menciptakannya. Kemarin saya sampaikan bagaimana Pak RT Boboy menanyakan, kok bisa ya laba-laba itu nyebrang sungai itu, lalu membuat, bagus pertanyaan Pak RT ini. Pak RT Boboy alias Pak RT Junaidi alias Pak RT Jujun, 3 itu namanya. Bagaimana Pak itu laba-laba bisa nyebrang, menarik talinya dari ujung sebelah sini Kampung Asten dengan ujung sebelah IPB? Saya juga bingung jawabnya itu. Apa dia berenang? Kalau dia terbang dia nggak punya sayap? Ya, itu bagus pertanyaan-pertanyaan itu mengingatkan kita betapa lemahnya kita. Ada hal yang kayak gitu aja kita nggak masuk akal. Tapi terjadi. Laba-laba itu nggak cuma bikin jaring antara tanaman dengan tanaman ya, ataupun rumah dengan tembok dengan tembok. Enggak. Ada laba-laba yang membuat jaring dan membuat perangkap. Jadi kayak menjala ikan. Bisa. Banyak sekali hewan, tanaman, termasuk wafi anfusikum ayat. Di dalam kehidupan kita ini ada ayat, ada tanda-tanda Allah. Untuk orang-orang yang balelo, belet, nggak mau mengakui Allah, nggak mau mengakui bakal ada balasan nanti di hari akhirat, nggak mau mengakui dan beriman bahwa dia akan dikumpulkan lagi, dijadikan lagi, dimintain pertanggungjawaban. Nah ini contohnya ya, janin lah bayi ya. Telur lah, kemudian benih lah ya. Kelapa itu kita pikir nggak ada apa-apanya, ada kelapa jatuh di rumah. Ada juga. Iya ada tuh, ada kelapa jatuh di rumah ya. Itu sebenarnya mau kita buka, masih ada sampai sekarang tuh. Mau kita buka karena Pak Lus apa ngomongnya udah tua ya, jatuh lah ya. Mau kita buka tapi nggak jadi dibuka, diletakkan aja di bawah di sebelah rumah. Kita pikir ini kelapa bakal busuk, udah deh biarin aja, nanti kalau udah ini dibuang aja, jadiin pupuk organik lah. Sekitar 3 minggu lalu kalau nggak salah, sebulan yang lalu nongol itunya, nongol apanya, nongol daunnya tuh nongol ya. Biasanya kalau begitu itu ada yang bagian dalamnya itu namanya combong ya. Kalau bahasa kita tombong apa combong? Tombong kalau nggak salah. Dan itu dimakan agak enak juga tuh. Kalau udah agak gede dikit kurang enak, masih kecil enak. Coba kita perhatikan, kelapa itu kita pikir mati loh. Saya pikir ini bakal busuk ini. Ternyata ada kehidupan di situ. Ya. Ada proses di situ sehingga dia menumbuhkan tanaman. Nanti bakal bisa menjadi kelapa lagi. Itulah yang terjadi ketika di pantai-pantai. Kelapa itu jatuh, kena ombak, kesana kesini, dibawa kemana-mana. Ya mungkin sudah berbulan-bulan kena ombak, nyampe ke mana? Sampai ke pulau tertentu. Ya, pulau apa saja dia datang ke mana? Ke pantai, ke pasir dan sebagainya, lalu tumbuh. Akhirnya tersebar di mana-mana. Jangankan kelapa ya, kelelawar aja itu bisa menjadi penyebaran buah loh itu. Kok Pak Arman tahu? Ya iya, banyak kelelawar di rumah. Apa ciri-cirinya? Di depan sekolah tuh, itu banyak sekali biji-biji buah.
Kadang jambu di situ, kadang rambutan. Lah rambutan kayaknya di sini nggak ada yang ya, ada rambutan kemarin. Kayaknya di sini nggak ada yang berbuah. Rambutan dari mana ya? Ya. Betapa Allah sudah mengatur alam ini. Ya. Kemarin di YouTube saya ceritakan mengenai anak-anak remaja, masih ingat tuh? Judulnya Mandi Laron. Masih ingat anak remaja lagi ada taklim sama Kak Ipa. Ada Repi, ada Tiwi, ada siapa itu. Lalu ada laron di situ. Nah, saya ceritakan ya, bagaimana nanti bumi pun gunung-gunung seperti anai-anai, seperti laron diterbangkan oleh Allah kemana-mana. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah laron. Bagaimana Allah menciptakan itu sering kita lihat. Cuma kita terpesona, tidak ada rasa di situ. Ya. Kalau ini di hutan ya, kadang-kadang di kita juga kita temuin. Kalau ada pohon rubuh kena petir atau busuk atau ada kena hewan serangga dan sebagainya. Kalau pohon rubuh nih, dia rubuh nih pohon ini. Ya, mungkin hari pertama rubuh tidak ada kejadian atau kegiatan apapun di situ. Tapi di hari mungkin ke-20 atau hari ke-30 mulai ada rayap. Ya. Mulai ada hewan-hewan yang datang ke pohon yang rubuh itu. Di pohon yang rubuh itu nggak cuma hewan, ternyata ada jamur. Jadi tempat juga untuk makhluk lain untuk menjadi rumahnya. Ya. Ada jamur di situ. Ya. Ada cendawan di situ, mungkin ada lumut di situ. Itu gimana bisa terjadi? Ada pengaturan Allah di situ. Ya. Makanya kalau kita menyaksikan itu apa ya? Meragukan bahwa kita akan dibangkitkan lagi, itu lihat gambaran alam ini. Ya, ini seruan kepada orang-orang yang ayat sebelumnya dinyatakan tidak mau menerima dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dakwah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ulama, para ustadz menyampaikan, bahkan kita sendiri punya kewajiban untuk mendakwahkan, menyampaikan ya, kepada siapapun untuk kebaikan ini. Ya. Jemaah Kampung Takwa Asten rahimakumullah, Kampung Aspa yang kami hormati juga, kami sayangi mudah-mudahan, dan Kampung Gunung Letik Wetan ya. Saya dengar kemarin ada juga yang mendengarkan. Jadi kita sering melihat ini, makanya Allah sebutkan, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'idu. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan lalu bakal kembali lagi, mengulanginya lagi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi gampang aja itu kalau kita ke Kebun Raya Bogor ya. Botanical Garden di bahasa itunya. Kebun Raya Bogor tuh ada namanya Museum Zoologi. Museum Zoologi itu isinya fosil-fosil atau tulang-tulang dari hewan-hewan. Ya, kita di situ ada kepiting besar, ya, kepiting Jepang, kepiting apa? Ada ikan kolekan yang katanya di zaman orang teori evolusi itu. Wah, teori evolusi ini apa nih Bapak? Wah, itulah orang yang menganggap manusia juga ada hubungannya dengan primata ya. Ikan kolekan namanya. Ikan kolekan itu ikan purba yang katanya itulah peralihan dari hewan-hewan yang di laut, ikan dan sebagainya, ke reptil. Reptil itu kayak ular yang ke darat nih. Itu punah katanya ikan kolekan itu. Masih ketemu di Indonesia. Ada di Minahasa kalau nggak salah itu ikan kolekan. Jadi itu mematahkan teori Darwin. Salah satunya begitu.
Ternyata tidak punah tuh ada dan tetap aja begitu-begitu. Tidak terjadi evolusi di situ. Tidak terjadi perubahan pelan-pelan gitu. Kenapa jerapah panjang? Kenapa burung sejenis burung itu bermacam-macam paruhnya? Ya. Nah, kembali lagi nih ikan kolekan. Ikan kolekan itu ditemukan. Nah, kalau ada fosilnya juga di sana. Apa nih bahasanya buat ada fosil, ada itu. Ya udahlah kita pelajari aja lah. Biar gimana kan kita harus tahu juga ya. Kali-kali aja nanti anak kita nanya-nanya apa sih Pak fosil? Oh itu tulang-tulang lah, zaman jadul. Ah udah gitu aja udah cukup. Fosil terang lah. Nah, gitu. Di sana yang menarik, yang paling menarik menurut saya itu, ya adanya rangka ikan paus. Nah udah pernah mungkin teman-teman ya kalau ke kebun raya. Bagus tuh kalau bertamasya tuh ke situ-situ tuh. Ini bukan promo ya, tapi kita melihat. Jadi kebayang oleh kita bagaimana ikan paus itu menelan Yunus alaihissalam. Gede banget, hampir serumah. Kalau kita berdiri mungkin nyampe lah masuk. Panjangnya ada 12 meter. Dari ujung sana sampai dari buntutnya sampai ke kepala. 12 meter kalau nggak salah. Ya, udah bisa bikin satu rumah itu. Ya. Jadi itu aja ada itu di dunia. Betapa kita lemah sekali. Ya. Gak punya sanggup apa-apa untuk menjadi sombong, ya. Menganggap diri kita cuma satu-satunya, setelah mati ya udah mati. Nggak bisa begitu. Mana keadilan Allah kalau begitu bagi orang-orang yang telah membunuh ratusan orang, ya. Yang telah menghisap darah ratusan orang, yang telah menjadi kaya karena riba. Mana keadilan Allah kalau dia meninggal begitu saja? Harus dituntut, jangan salah. Jadi ini saya sampaikan sama teman-teman ini yang mendapatkan harta karena riba, karena menggeser patok orang, misalnya ya, mendapatkan bunga, lalu tenang-tenang begitu saja meninggal dengan kekayaannya. Mana keadilan Allah? Itu kan dia udah ngisep darah. Mungkin lebih berbahaya dari nyamuk lah. Apa nyamuk yang paling berbahaya? Aedes aegypti. Ya. Tapi ini orang yang mengambil kekayaan dengan cara tidak hak. Mana keadilan Allah kalau setelah meninggal tidak ada pengadilan? Mana nggak ada keadilan Allah? Ya. Sampai ada seorang ulama itu mengatakan begini, harus ada akhirat. Ya. Ada orang yang sudah membunuh banyak orang dan dia tidak taubat. Kalau bapak kita dibunuh sama orang ini, orang yang udah membunuh misalnya 10 orang misalnya ya, kalau ketemu sama dia yang kita pengen lakukan apa? Bunuh balik, ya kan? Ya, benar gak? Ini logika manusia ya. Kalau ada orang yang telah membunuh bapak kita atau ibu kita, lalu ada di depan kita, udah mau ngambil golok, nggak apa-apa lah masuk penjara, yang penting orang yang bunuh ibu saya mati. Itu logika normal manusia. Pertanyaannya adalah 9 orang yang lain yang menuntut kematian dia gimana? Kan cuma sekali mati. Sementara dia sudah membunuh banyak orang. Makanya ada akhirat. Qatalan nasa jami'a. Siapa yang sudah membunuh satu orang itu adalah membunuh manusia seluruhnya. Membunuh kehidupan. Makanya di Islam tuh ada kisos, di Indonesia belum bisa kisos ya. Kisos itu membalas balik kalau bahasa gampang. Atau yang kedua bayar diat. Diat itu semacam ganti rugi lah. Uang permohonan maaf lah kira-kira begitu. Ya. Gitu. Makanya kemarin TKI di Indonesia yang dituduh membunuh majikannya di luar negeri, ada yang pengen orangnya dibunuh lagi, ada juga yang akhirnya sabar dengan uang terima kasih, uang permintaan maaf.
Ada juga mungkin karena nggak sengaja dan sebagainya. Kalau orang normal nggak mau bunuh orang. Orang normal, orang yang tidak normal yang mau bunuh orang. Orang yang ikut tawuran itu orang yang tidak normal, karena dia bakal membunuh orang. Makanya kata Nabi, orang yang membunuh dan yang dibunuh kalau sama-sama niatnya ingin membunuh, itu sama-sama masuk neraka. Ya, coba cek handphone anak-anak tuh, ada tawuran nggak? Sekarang lagi pandemi aja nih. Ya, di YouTube aja juga ada tawuran SMA X dengan SMK Z. Ya. Apa tadi itu apa? Alhamdulillah, teman-teman mungkin ada yang begitu ya. Ya udah yang dulu udah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi Allah sudah memulai penciptaan. Gampang banget dia akan ulangi lagi penciptaan. Ya, mudah sekali. Ya. Sama mudahnya ketika tadi cerita Oyong. Ya, gampang aja kan Allah buat. Nah, ayat selanjutnya. Ini ayat yang kita juga jadi semangat ini ya. Ya, semangat apa? Semangat untuk melihat, menjelajah, ya. Menjelajah dalam rangka untuk mengingatkan kita betapa lemahnya kita, banyak makhluk Allah yang kita nggak ngerti, nggak tahu. Banyak pemandangan yang Allah berikan kita sendiri nggak tahu. Bagaimana Allah menjadikan itu? Ya. Jamaah kaum takwa astagfirullah. Ayat yang ke-20. Surat Al-Ankabut. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa tsumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah. Ya, ini katakanlah bisa berarti nabi yang mengatakan kepada umatnya. Bisa jadi Nabi Ibrahim. Ini Al-Qur'an. Jadi diingatkan juga kepada umat Islam hingga hari kiamat, supaya para nabi, para sahabat, para ulama, ya, itu mengingatkan kepada umatnya apa? Qul, katakan, siru fil ard, berjalanlah kamu di muka bumi, jalan, pergilah kamu di muka bumi ini, keluarlah kamu dari negerimu. Siru fil ard, jalanlah kamu di muka bumi. Tapi ada misi, jangan salah. Ada tugas, jangan cuma jalan-jalan pulang cuma ngabisin duit. Enggak ada rasa kita bahwa kita menjadi begitu lemah di hadapan makhluk Allah. Namanya jalan-jalan itu harus punya efek. Sepulang lebih rumit lagi. Kenapa? Gara-gara saya kemarin jalan-jalan minjem sama orang. Banyak saya pinjam buat makan, buat ini. Sampai rumah mikir hutang. Makanya jalan-jalan boleh lah, ke jauh-jauh itu boleh kalau kita ada rezeki, ya. Tapi ada niat di situ. Apa niatnya? Fanzuru kaifa bada'al khalqa tsumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan, ya. Kemudian Allah di awalnya, kemudian Allah memulainya lagi di akhirnya, atau menyampaikan hingga akhir. Nah, ini perintah dari Allah untuk jalan gitu. Yang senang jalan-jalan tersenyumin, kan Pak Arfan suruh nyuruh jalan-jalan. Iya jalan-jalan, tapi ada misinya, ada tugasnya. Apa tugasnya? Memperhatikan bagaimana Allah menciptakan makhluk, ya. Mungkin waktu di kampung sendiri dia tidak begitu memperhatikan. Ketika di kampung orang dia melihat, kok di sini ada hewan kakinya 6, macam-macam. Kok di sini gunungnya begini ya, kok bagus banget, padahal dia dari Bogor, tempat yang dikelilingi gunung. Indah sekali gunung ini, ayo kita selfie. Padahal dia dari Bogor, tempatnya gunung. Setiap hari kita ngelihat gunung.
Tiap hari. Ciku Haji Asari ya. Selamat datang, mudah-mudahan kita tetap terus-menerus dalam kebaikan ya. Ciku pakai dakwah atau seruan kepada Allah melalui peternakan kelulut ya, madu ya. Karena madu adalah syifa, ada pengobatan di situ. Kita ada juga Ciku di situ. Madu kelancang, orang sini nyebutnya kelancang. Apa ya kalau bahasa Sunda tuh kelancang atau odeng? Itu kita sedikit lah kita pakai kotak-kotak gitu Cing. Nah, mudah-mudahan tetap dalam kebaikan, insyaallah. Jadi kembali lagi ya, bahwa kita disuruh berjalan sama Allah. Perhatikan bagaimana Allah memulai satu makhluk ya, lalu mengulanginya lagi. Selama ini kita ada di negeri ini saja, ini di kampung ini saja lah, paling jauh mungkin di Jakarta ya. Tapi ketika kita jalan misalnya ke Jogja, misalnya nih ke Jogja, di daerah Gunung Kidul, itu ada goa-goa itu. Goa itu, di sini ada goa tuh yang di ini, yang di Bukit Kapur kan, siapa yang ada goa-goa tuh. Tapi di sana goa ada airnya, ya. Jadi unik tuh, di goa itu ada airnya, orang bisa berenang, ya. Lalu kita berpikir bagaimana Allah membuat sistem air di dalam gua-gua ini. Keluar menjadi sungai di daerah Gunung Kidul. Bahkan di sana tuh ada sistem sumur artesis kalau nggak salah, itu jenis dari sisi teknik ya. Jadi sumur dari air yang di sungai di bawah tanah. Untuk dialirkan menjadi pengairan dan air untuk minum dan sebagainya ya. Itu kalau kita ke sana, saya pernah melihat tuh di YouTube, itu saya juga lihat bagus ya. Tapi kita jangan lupa di belakang kita ada sungai. Di dekat rumah kita ada Cai Miis, air mata air. Bagaimana Allah bisa mengalirkan itu terus menerus ya. Dengan gampang Allah bisa saja menahan air, ya, lalu tidak mengalirkan lagi ke kita. Mudah, ya. Ini contoh saya ngelihat sendiri ya. Sungai Cinangneng, Kali Cinangneng ini kurang lebih kalau dari sini sekitar 3 kiloan lah ke arah Cinangneng. Kita udah melihat tuh sampai Curug Luhur tuh. Curug Luhur itu di daerah Gunung Malang ya. Kecamatannya berbeda, Tejolaya. Ketika musim kering nih, itu sungai kan alirannya dari jauh ya, dari Gunung Salak. Ya. Ketika musim kering alirannya nyusut. Ya, walaupun di sini ada lagi ya air-air dari mana-mana. Ternyata sumber mata air utama Curug Luhur itu yaitu ini Cinangneng ya, Kali Cinangneng itu cuma berjarak sekitar 200 meter dari jembatan Cinangneng itu, yang di atas, yang di Tejolaya, yang di Gunung Malang. Karena setelah itu nggak ada lagi, kesonanya cuma batu-batu doang. Bisa Allah menahan tuh, bisa Allah menahan air ya. Makanya siru fil ard, jalanlah engkau ke muka bumi, lihat bagaimana Allah memulai penciptaan ya. Gambaran alam, ada sungai, ada gunung. Kalau kita jalan-jalan kemana kan gitu ya. Ini yang saya pelajari. Kalau kita pernah jalan dari Solo ke arah Malang, seingat saya, sungainya itu cenderung bersih, sampahnya berkurang kalau di sana. Saya nggak tahu kenapa tuh. Saya juga perhatiin sama istri itu, oh iya ya, di sini sungai sedikit sampahnya, hampir bisa dikatakan malah nggak ada. Padahal di sini kita juga ada sungai, tapi di sini sungainya lumayan ya. Kemarin saya nyari waktu kapan ya, udah sebelum puasa, udah lama, 2 bulan sebelum puasa kali. Nyari ikan regis tuh di muara Sungai Cisadane, Sungai Cihideng sama antara Sungai Cisadane itu kan ada
kayak masuknya dari PB, dari dekat sampah sana. Itu kita ada kayak semacam gundukan tanah lah di sebelah sininya, kayak ada sedikit kayak danau kecil gitu. Itu sampah melulu. Jadi bisa lihat lah di YouTube saya, Arvan Damari, subscribe ya, iklan. Oke, teman-teman sekalian. Jadi berjalanlah kamu. Ini sebenarnya perintah kepada kita supaya kita lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah, bahwa kita bakal diciptakan lagi nanti. Ya. Bagaimana kita diciptakan lagi? Mudah bagi Allah ya. Kaifa bada'al khalqa tsummallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Dijadikan juga bentuk akhirnya bagaimana kita dulu nutfah. Ya, dari nutfah. Pertama mimani yumna, dari nutfah kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Segumpal darah yang telah bertemu antara sperma laki-laki dan sel telur wanita, ovum wanita. Dari alaqah kemudian menjadi mudghah. Di surat Al-Mu'minun ya, waktu itu kita udah sempat sampaikan. Tapi kayaknya waktu di surat Al-Mu'minun itu sudah live belum ya? Saya lupa. Kemudian jadi izoma, jadi tulang-tulang, jadi lahma, jadi daging. Ya. Tsumma khalaqnakum akhar. Lalu kami jadikan dia sesuatu yang lain dari awal. Kemudian menjadi tifla. Menjadi apa tifla? Menjadi anak-anak. Ya. Kemudian jadi dewasa, menjadi saikhon, jadi tua. Ya. Lalu mati, meninggal. Jadi ada prosesnya mulai dari, makanya kalau orang yang sekarang nih, suami yang dapat rizki istrinya lagi hamil, itu menjadi bentuk kasih sayang mesti. Kalau agak emosi-emosi dikit wajar lah ya, karena namanya orang hamil itu hormonnya juga berbeda. Tapi itulah bentuk kasih sayang, kalau perlu diusap, didoakan perut istrinya itu. Kalau perlu baca Quran di dekat perut istrinya, nggak apa-apa, boleh, daripada di setelin lagu yang nggak bener. Ya. Memang selingkuh itu, gimana orang otaknya jadi kepikiran gitu terus kan? Kalau isi lagunya itu nggak benar, ya. Isi yang dia dengar tuh nggak benar, jadi seolah-olah jadi pembenaran. Itu juga sering kok kan. Makanya teman-teman perhatikan apa yang terdengar oleh anak-anak kita, apa yang terdengar oleh kita, apa yang terdengar oleh istri kita. Ya, perkataan yang paling baik, kalam yang terbaik adalah Al-Quran. Ya. Makanya terus terang ya, saya sampaikan, anak-anak tuh kalau nyanyi lagu-lagu yang gak jelas kayak gitu, gaje kayak gitu, saya ingatkan, mendingan kamu selawatan deh. Atau kamu hafalan Quran, selawatan atau nasyid kan, apa ya? Di Indonesia kurang nasyid, di Malaysia tuh nasyid semarak sekali sampai ada perlombaan. Ya, nasyid dan selawat. Kemarin saya nonton semacam penghargaan nasyid di masa pandemi kemarin tuh di TV 3 atau apa ya. Salah satu nasyid atau selawatan yang cukup disenangi itu dari Indonesia, itu Desa Sabian itu. Cukup disenangi juga di sana. Ya. Tapi beberapa nasyid-nasyid itu banyak dari mereka. Karena apa? Apa yang terdengar itu membuat motivasi kita. Kalau yang terdengar itu cerita tentang bagaimana Aisyah begitu romantis dengan Rasulullah, begitu sayang mereka berdua, kita jadi ingat, kita pun harus begitu sama istri kita. Romantis, bukan rokok makan gratis, bukan. Itu mah singkatan-singkatan yang begitulah ya.
Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu qadir, berkuasa, gampang saja. Ya. Nabi Muhammad SAW ya, ketika dia di satu peperangan, seingat saya ada salah satu peperangan itu nggak ada air buat berwudu. Lalu apa yang Nabi lakukan? Nabi datang ke satu membawa bejana yang ada isinya air ya. Kemudian Nabi menaruh tangannya di situ dan orang-orang itu berwudu dari itu. Ya. Dan itu mungkin bukan cuma puluhan yang berwudu dari itu. Berarti Nabi saja itu punya kekuatan yang Allah berikan. Air memancar, termasuk awan yang menaungi. Ya. Sempat juga berbicara dengan pohon, bahkan dipegang itu pohonnya supaya tidak menangis. Jadi mereka tuh makhluk-makhluk Allah. Ya. Makanya jangan siksa binatang. Ya. Binatang itu juga makhluk Allah juga. Kalau kita ada rizki ya berikan makan. Kalau enggak jangan dipukul, ya. Jangan disiksa. Kalau untuk hewan yang bisa dimakan, potong sekalian buat dimakan. Jangan potong ayam tetangga, jangan. Bahaya. Jadi kembali lagi bahwa perjalanan itu penting juga buat kita. Sekali-kali bolehlah kita jalan kemana, kita silaturahim, kita ngeliat. Mungkin kalau ngelihat dari rumah orang itu jadinya seger banget nih air ya, seger banget ini enak banget kayaknya mandi di sini. Kalau model pantai orang Bogor memang agak jarang ya bolehlah ke pantai. Kita lihat betapa kecilnya kita di mahakaryanya Allah. Laut yang sedemikian lebar, kita nggak ada apa-apanya, di ombak sedikit kelelep gitu ya. Kapal yang tadinya tenang, vulka itu kapal berjalan tenang, segera saja tahu-tahu ada badai. Ketika ada badai dia mohon sama Allah, ya Allah tolong hilangkan badai ini, Engkaulah yang maha menguasai segala sesuatu, Engkaulah yang bisa menghilangkan badai ini. Aku akan bersolat, aku akan sedekah, pokoknya yang penting hilangin dulu badai. Badainya dihilangkan, dia musyrik lagi, dia nggak bener lagi, dia nggak maksiat lagi. Banyak kejadian kayak gitu. Kita kalau lagi, sebagian dari kita ya, bukan kita semua, bahasanya ini perlu lebih rapi. Kalau disebut kita, berarti kita semua. Sebagian dari kita kalau lagi ada musibah, Robbi ahanan. Kalau dia lagi dapat rezeki, Robbi akroman, Tuhanku memuliakanku. Kalau lagi dapat ujian, Tuhanku menghinakanku. Padahal itu adalah ujian kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.